daripada nanti kalian menyesal bahwa idol kalian bubar. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk, aku ngantuk banget, Nen. We stand most Okay, genius ngantuk tuh, but yang lagi kuliah sangat ngantuk banget. Gua masih ingat dan terngiang-ngiang sampai hari ini. Saya masih mencintai Dita 70%. Jangan tinggalkan idol kalian daripada nanti kalian menyesal bahwa idol kalian bubar. Dukung mereka semampu kalian, sekuat kalian, ya. Karena jika kalian merasa senang ada orang-orang ini, maka itu tandanya bahwa anugerah alam itu memberikan mereka kepada kalian dan memberikan kalian kepada mereka sebagai fansnya. Hai guys, welcome back to my channel Arman VIP 7. Akhirnya gue ngebahas tentang 3 orang Indonesia ini yang debut di Korea. Sebenarnya gue secara pribadi itu tidak mau membahas 3 orang ini secara bersamaan seperti ini, karena nanti kesannya itu dikira kalian membanding-bandingkan. Karena saya tidak akan membanding-bandingkan orang lain, apalagi 3 orang yang saya banggakan ini. Langsung aja ya, gue akan ngomong to the point bahwa apakah saya mendukung, ini jangan ditanya lagi ya, yang ini ya, anak Agung Ayu ini ya. Apakah saya akan mendukung Zayan dan juga Via? Jawabannya iya. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya mendukung mereka dan mengapa saya tetap mendukung Dita Karang. Karena kan banyak dari antara kalian juga yang bertanya, apakah nanti suara Secret Number atau fansnya Secret Number, Lakis, ya, Lakis, itu akan buyar atau akan pecah? Saya akan ulas juga itu dan saya akan memberikan pemaparan saya. Nah, bila kalian punya pemaparan lain nanti, kalian juga bisa cantumkan di kolom komentar ya. Menurut kalian seperti apa? Ini pendapat dari saya, pendapat yang benar-benar dari hati saya. Oke? Sebelum ke sana, saya juga membaca kegelisahan teman kita. Mohon izin dulu. Ya, ini pendapat dan saya senang sekali karena salah satu dari VIP kita ini juga sering berkomentar di video saya. Namanya itu Yunia Aprilia. Dia berkomen seperti ini. Ini kekhawatiran dia ya. Kekhawatiran yang ditanyakan di sini adalah apakah nanti Zayan dan Via ini akan merebut Lakis, ya, membuyarkan penggemarnya Secret Number di Indonesia dan dunia. Nah, saya akan membacakan langsung ya. Ini sebelumnya saya harus tekankan ya, saya tidak menyalahkan si komen, yang komen itu saya tidak menyalahkan karena itu adalah isi pikiran dan pendapat. Dan kita wajib untuk seperti diskusi. Inilah mengapa saya membuat channel ini untuk kalian juga, ya. Begini katanya, Mas, tapi saya takut ada beberapa agensi yang melirik pasar Indonesia setelah Mbak Dita gitu ya. Nah, debut, tapi satu hal yang saya takutkan itu memecah konsentrasi dan semoga Loki dewasa, Lokis gini ya, karena lebih banyak ya, Lokis dewasa. Jangan gampang terdistract. Yang diakui kemampuan dan talent murni yang dibuat sungguh sangat jauh berbeda. Mereka hanya memanfaatkan kesempatan. Ingat, Mbak Dita punya pribadi dan sesuatu yang istimewa, bukan sekedar cantik tapi layak dengan kualitasnya secara personality. Inilah intinya ya, pokoknya dia menekankan bahwa dia sih tetap Dita gitu ya, kekehnya. Jangan sampai kita itu buyar, dan Lokis yang dewasa itu katanya jangan sampai terdistract. Kurang lebih seperti itu ya. Terus yang kedua, saya tampilin di layar. Mas, viewsnya Secret Number itu berkurang itu karena banyak ke si Zayan atau sama si Via. Tapi maaf ya, saya nggak suka kalau kurang berkualitas. Maaf, soalnya saya bukan tipe K-popers yang sekali hype langsung ke bawah suasana. Nah, dia menegaskan teman kita ini bahwa dia nggak mudah ke hype gitu loh. Mau mereka ini seperti apapun, dia akan tetap Dita. Tidak jadi soal ya tentang pendapat teman kita ini, Yunia Aprilia. Tidak jadi soal, itu adalah pendapat pribadi yang bagus diutarakan, bahwa pada intinya sama, bahwa saya pribadi pun banyak menyukai K-pop, idol K-pop ya, baik itu yang girl ataupun yang boy. Tapi tidak semua juga di antara semuanya saya suka. Enggak. Misalnya ada 5 personil, paling yang saya benar-benar suka itu 2. Nah, apakah saya membenci yang 3? Enggak, saya akan tetap menyukai. Nah, banyak juga yang lainnya, grup-grup K-pop lainnya. Apakah saya membenci yang lainnya selain misalnya Blackpink lah, katakan gitu? Enggak, sampai hari ini saya tidak membenci. Justru musik itu menurut saya adalah sesuatu yang istimewa, mengikuti perjalanan musik itu sendiri gitu. Nah,
Singkat cerita, apakah apa yang harus kita lakukan? Ini kan adalah bertukar pikiran ya. Kalian bertukar pikiran kepada saya, dan saya juga bertukar pikiran kepada kalian di kolom komentar dan luas dibaca oleh semua orang. Oke? Tidak jadi soal, oke? Jangan ada pembulian dan jangan ada batasan. Tadi yang pertama, bahwa saya tidak akan membedakan ketiga orang ini, ya. Tidak membedakan artinya itu tidak membandingkan, ya. Saya tidak suka membandingkan seseorang karena setiap insan diciptakan oleh Tuhan itu memiliki bakat dan talentanya masing-masing dan rezekinya masing-masing. Seperti kamu dan saya, seperti kamu, saya dan Siska Cole berbeda, ya. Itu ya poinnya dulu. Nah, Dita, kita bahas tentang Dita dulu yang pertama. Dita, apakah nanti fansnya Dita di Indonesia, kita bahas yang Indonesia karena mereka ini orang Indonesia ya, akan berkurang atau bertambah? Satu hal yang pasti, ya, fans Dita tidak akan dan tidak mungkin berkurang. Tidak akan. Jangan khawatir. Fans Secret Number tidak akan dan tidak mungkin berkurang. Malah, kedua orang ini hadir akan menambah fans Dita Karang dan teman-temannya. Kenapa? Mungkin saja orang yang menyukai Dita yang belum jatuh cinta banget tiba-tiba menyukai Zayan mati-matian, ya, karena dia tahu Dita adalah satu negara dengan Zayan. Akhirnya mereka kepincut dan nambahlah followers Dita, atau nambah juga lah Lakis. Oke? Begitu juga dengan Via. Nanti ada orang yang cinta dengan Via juga mengetahui Dita adalah orang Indonesia, dan terlebih mereka bisa collab. Itu akan menambah fansnya Secret Number dan Dita CS. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau dari Lakis ini yang cinta mati sama Dita, akhirnya menyukai Zayan dan Via karena sama-sama Indonesia dan layak untuk didukung, ini akan memberikan efek yang luar biasa, ya. Karena kita ketahui Zayan juga memiliki efek yang luar biasa. Kalau saya telusuri dan saya baca-baca ya, di artikel, di Twitter, dimanapun gitu, di Korea, saya ngikutin live dan segala macamnya itu, manajemen. Bagus. Nah, Via akan debut. Kalau ini belum tahu, saya doakan malah dia meledak di Korea, punya pasar di Korea. Otomatis akan menggait ini, guys. Percayalah, akan menggait ini. Nah, saya akan memberikan andai-andai atau imajinasi simple saja. Contohnya kan banyak influencer streaming di luar sana yang belum kalian ketahui, tapi kalian pernah melihat dia di TikTok, di YouTube, di platform sosial media lainnya, oke? Ketika orang yang pernah kalian lihat ini tadi, tapi kalian belum notice mereka karena belum ada cinta, hanya melihat sekilas aja, belum sampai ke profil sampai masuk ke sosial media mereka secara personal. Tiba-tiba dia boom meledak, dia lucu, boom masuk TV, dan dia masuk ke infotainment dan juga masuk ke YouTube artis yang sudah terkenal itu. Akhirnya baru kalian, oh anak ini ya, oh yang kemarin saya lihat ya, oh ternyata orang ini, saya pernah lihat kok 2 tahun lalu. Nah, itu. Mereka yang kenal itu bukan berarti tidak kenal sebelumnya. Kenal, cuman mereka belum notice aja. Mereka yang tidak kenal juga bukan berarti mereka belum kenal. Kenal, cuman belum jatuh cinta aja. Nah, jadi apakah mereka ini nanti akan merusak fansnya Secret Number, beralih semuanya kepada mereka? Enggak, ya. Di sini nanti ada namanya perputaran fans di sini, oke? Percayalah, dan percaya itu akan kalian lihat nanti. Nah, mengenai Dita, kenapa saya yakin fansnya Dita Karang dan Secret Number tidak akan buyar, apalagi sampai mendukung 2 orang ini dan melupakan dia? Itu mustahil menurut gua pribadi, ya. Karena Dita ini, ya, gua pribadi jatuh cinta dengan Dita itu 2018 lalu. Ini sedang trainee di Korea, dan gua sempat follow dia karena teman gue yang ngasih tahu, kebetulan dia itu penggemarnya Jennie, ngasih tahu gua bahwa wah, ada anak Indonesia cewek yang mau debut juga katanya di Korea. Saya cari-cari, ketemulah dia. Saya belum tahu kalau dia itu anak raja, keturunan raja, saya belum tahu karena saya nggak mengupas lebih dalam. Dan semakin saya penasaran ketika mereka live. Kalau misalnya kalian ingat ya, sebelum mereka debut dulu 2020 ya, 2019 kalau kalian ingat, katakanlah cukup viral ya waktu itu, temannya Dita ini ketika dia lagi live gitu ya di Instagram, temannya yang namanya Jennie itu lagi di ruang latihan, yang dia bilang,
Aku ngantuk banget, man. Apa kalian ingat itu? Iya sekarang. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk, aku ngantuk banget, men. We stand most Okay, genius ngantuk though, but yang lagi kuliah senang ngantuk ya. Ngantuk banget. Gua masih ingat dan terngiang-ngiang sampai hari ini. Sorry ya. Yang juga lumayan diingat sama fansnya itu adalah pantat. Itu Jinny yang nemuin kalimat itu ya oleh kalian yang sering komentar. Nah, singkat cerita adalah, jadi orang yang udah jatuh cinta sama Dita ini nggak mungkin berpaling ke mereka ini terus meninggalkan Dita. Enggak. Mereka akan tetap stay di Secret Number dan mencintai mereka. Satu hal ya guys, kesimpulannya adalah saya bangga dengan mereka ini, bangga hadirnya Zayan dan Via. Kenapa? Semakin banyak nanti anak-anak Indonesia yang debut di Amerika atau di internasional dimanapun, itu akan memperluas jangkauan anak-anak muda Indonesia itu dikenal, atau Indonesia itu dikenal lebih luas lagi. Sorry, Dita itu belum banyak pasarnya di Korea, ya. Nah, alangkah lebih baiknya nanti, misalnya, katakanlah selain 2 orang ini ada lagi anak Indonesia yang debut, semoga ya, saya berdoa, ada yang debut di 4 agensi besar ini. Bayangkan, mendebutkan 1 anak Indonesia dan terkenal. Itu akan mendongkrak nama Indonesia dan juga mendongkrak mereka ini, bahwa orang-orang yang mencintai tadinya yang katakanlah debut di YG misalnya, mereka akan cari lagi, oh ada ya selain anak ini ya, yang debut di Korea. Jadi itu nanti akan berdampak seiring berjalannya waktu. Jadi kalian jangan khawatir ya. Di sini kita berdiskusi, kalian jangan khawatir. Oke? Nah, mungkin hanya ini ya pemaparan yang dapat gue sampaikan kepada kalian. Intinya adalah support mereka, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa saya masih mencintai Dita 70% dari teman-teman Secret Number yang lainnya. Tapi bukan berarti saya tidak menyukai yang lainnya, enggak. Maksudnya adalah secinta itu saya. Walaupun berat hati nih, katakanlah perusahaan punya problem atau enggak, perusahaan itu kayak enggak bener gitu, saya akan tetap dukung mereka karena 1 orang ini. Itu mau bantu loh. Oke? Dan itu pasti terjadi di semua idol group. Dan kita mencintai 1 orang, mencintai yang lainnya karena 1 orang. Biasanya seperti itu, ya. Nah, dengan mereka pun sama. Saya menyukai Zayan karena dia selain Laudy ya, kalian tahu Laudy kan? Nah, selain Laudy, saya juga suka sama Zayan ini. Kenapa? Nanti akan menarik minat pasar di Korea lebih banyak lagi. Terbukti loh dia ini. Dan nanti ini, saya juga berharap dia mendapatkan cinta yang banyak di Korea. Sehingga nanti mereka ini akan terjadi perputaran fans. Terima kasih buat kalian yang sudah sharing di kolom komentar. Terima kasih juga buat kalian yang sudah berpendapat. Tidak apa-apa, ya, pendapat itu wajar. Seperti tadi teman kita yang berpendapat, itu wajar sekali berpendapat seperti itu, tidak jadi masalah. Ya, yang penting tetap positif dan tetap mendukung putra-putri terbaik bangsa ini. Ingat bahwa rezeki tidak akan tertukar, bahwa Tuhan itu akan memberikan hal yang spesial bagi mereka dan saya dan kamu. Tenang saja, oke? Jadi jangan khawatir. Tetap dukung mereka dan jangan tinggalkan idol kalian daripada nanti kalian menyesal bahwa idol kalian bubar. Dukung mereka semampu kalian, sekuat kalian, ya. Karena jika kalian merasa senang ada orang-orang ini, maka itu tandanya bahwa anugerah alam itu memberikan mereka kepada kalian dan memberikan kalian kepada mereka sebagai fansnya. Thank you buat kalian sudah dukung mereka semuanya, dan thank you juga buat kalian yang sudah dukung my channel VIP, sahabat VIP. Bye bye.